Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang berisi anggotanya ada Anita Oktavia Siburian, Chelsea Putri Wanalaya, Cindy Ramadhania, Fairuzia Bilkis Kamal, Natasha Teopani Manurung, dan Tamara Melisa Putri Gultom. Di mana yang berjudul analisis sifat, tekstur, dan daya cerna pati pada bihun yang dipengaruhi oleh penambahan pati jagung dan pati beras. Materi pertama dibacakan oleh teman saya. Pendahuluan daripada jurnal ini sendiri adalah mie beras telah lama menjadi makanan pokok oriental di banyak negara Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, bihun telah menarik banyak perhatian karena bebas gluten dan rasanya yang enak, dan konsumsinya juga secara bertahap meningkat di negara-negara barat. Namun bihun tradisional umumnya memiliki beberapa permasalahan struktural, seperti tingkat susut masak yang tinggi, elastisitas yang rendah, dan mudah pecah. Oleh karena itu, perlakuan fermentasi, enzimatik, gelatinasi, dan penuaan sering digunakan untuk meningkatkan kualitas tekstur bihun. Sedangkan perlakuan ini memakan waktu dan biaya. Selanjutnya, variasi kandungan dan karakteristik struktur pati dapat mempengaruhi tekstur dan kualitas makanan pangan berbahan dasar pati. Pati beras merupakan komponen utama butiran beras dan kandungannya sekitar 80%. Ini berkontribusi pada pembentukan matriks struktur melalui gelatinasi dan retrogradasi dalam sistem bihun, dan kandungannya memiliki dampak penting pada kualitas bihun. Tepung maizena atau pati jagung sebagai bahan baku yang relatif murah biasanya ditambahkan pada tepung beras untuk menghasilkan bihun. Bahkan proporsinya mencapai 40% pada beberapa produk mie. Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa viskositas pada tepung beras menurun seiring dengan penambahan MS atau pati jagung. Sedangkan tidak ada hubungan yang signifikan antara viskositas pasta dengan tekstur gel atau gel. Penambahan MS dan RS dapat mempengaruhi tekstur bihun melalui interaksi antara pati, protein, lipid, dan bahan lainnya sehingga mempengaruhi kecernaan pati lebih lanjut. Selanjutnya, nama produk pada jurnal yang kami review adalah mie beras atau bihun, yang di dalamnya dibahas juga terkait penambahan pati beras dan pati jagung pada mie beras atau bihun. Masalah yang ingin diatasi di dalam jurnal dan penelitian yang telah dilakukan adalah indeks glikemik juga merupakan indikator kualitas makanan berbahan dasar pati yang penting. Karena konsumsi makanan tinggi glikemik indeks dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Sebagai produk khas berbahan dasar pati, bihun menunjukkan respon glikemik yang relatif tinggi. Dengan upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kecernaan pati dengan menambahkan protein, lipid, dedak, serat, dan kacang-kacangan. Padahal, zat-zat tersebut berdampak buruk pada struktur bihun. Hal ini dengan tujuan untuk mengembangkan mie berkualitas tinggi dengan sifat tekstur yang diinginkan dan daya cerna pati yang rendah. Jadi, pada jurnal ini dilakukan penelitian untuk memperbaiki kualitas bihun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bahan dan metode penelitian. Yang pertama, bahan penelitian. Adapun bahan-bahan yang digunakan, yang pertama dalam pembuatan tepung beras atau rice flour, yaitu beras indica, air deionisasi, 0,1 mol per liter NaOH, lalu 1,0 mol per liter HCl. Yang kedua ada tepung jagung, dan ketiga ada perlakuan di mana pencampuran maize starch atau pati jagung dan rice starch atau pati beras dengan rice flour, di mana perlakuan tersebut adalah 10%, 20%, 30%, dan 40%. Alasan pemilihan bahan itu
yang dikarenakan beras indica merupakan jenis beras yang umumnya digunakan dalam pembuatan bihun dan memiliki kandungan amilosa sebesar 22,05%. Sementara itu, tepung jagung digunakan karena merupakan pati yang sering ditambahkan dalam pembuatan bihun, di mana kandungan amilosanya sebesar 21,78% atau mendekati kadar amilosa beras pada umumnya. Selanjutnya, metode penelitian. Ada beberapa analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui sifat tepung beras dan pati, di mana dilakukan analisis komposisi proksimat, distribusi panjang rantai, menempelkan properti, dan sifat triologi. Yang kedua, untuk mengetahui khasiat bihun. Analisis profil tekstur dan kualitas masakan, analisis struktur mikro, daya cerna pati, difraksi sinar X atau XRD, spektroskopi FTIR atau Fourier Transform Infrared, kemudian ada spektroskopi LCM Raman atau laser konfokal mikro Raman, yang terakhir spektroskopi 13C NMR atau 13C Nuclear Magnetic Resonance. Yang terakhir, analisis dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji statistik dengan analisis variansi atau ANOVA. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Fitur morfologi dan distribusi panjang rantai. Pada gambar yang pertama, maize atau pati jagung dan rice atau pati beras menunjukkan struktur polihedral yang sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wang Liu dan kawan-kawan pada tahun 2018. Bentuk granula dari pati jagung lebih bulat dan ukuran partikelnya lebih besar daripada granula pati beras. Tepung beras sebagian besar terdiri dari pati, yaitu sekitar 81,16%, dan protein 8,91%. Dapat dilihat di tabel S1, dan menunjukkan banyak gugusan karena ikatan protein dengan pati. Persentase kadar kemurnian dari pati beras adalah 93,65%, yang mendekati kadar kemurnian pati jagung sebesar 95,42%. Kandungan amilosa dari pati jagung sebesar 21,78% dan pati beras sebesar 22,13%. Dapat dilihat di tabel S1. Kandungan amilosa keduanya serupa, sehingga dapat dianggap bahwa pengaruh penambahan pati jagung dan pati beras terhadap kualitas bihun dalam penelitian ini disebabkan oleh kandungan amilosa. Selanjutnya, dapat dilihat pada gambar yang pertama bahwa struktur dari pati jagung lebih bulat dibandingkan dengan pati beras. Selanjutnya, tabel yang pertama kita dapat lihat distribusi panjang rantai dari pati. Selanjutnya, pada tabel yang kedua dapat kita lihat sifat pelekatan dari tepung beras dan juga pati. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah sifat penempelan. Sifat-sifat penempelan tepung beras dan pati dirangkum di dalam tabel 2 yang tadi. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada viskositas puncak antara pati jagung dan pati beras. Sementara viskositas puncak pati jagung secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan viskositas puncak tepung beras. Viskositas kerusakan pati jagung dan pati beras secara signifikan lebih tinggi daripada tepung beras, karena pati dalam tepung beras dilindungi oleh protein yang tidak mudah pecah selama pergeseran. Viskositas akhir tepung beras berkaitan erat dengan sifat tekstur produk. Nilainya menurun secara signifikan dengan meningkatnya penambahan dari pati jagung, sementara tidak berubah dengan meningkatnya penambahan pati beras. Selanjutnya, penambahan pati jagung dengan rantai yang lebih pendek dengan kerapatan cabang yang lebih tinggi dapat melemahkan struktur ikatan silang pati beras, yang mengakibatkan penurunan viskositas akhir, yang konsisten dengan penelitian sebelumnya. Viskositas akhir tepung rice flour 10 pati jagung dan rice flour 20 pati jagung mirip dengan tepung beras yang ditambahkan pati beras. Sementara itu, viskositas
viskositasnya menurun secara signifikan ketika kandungan dari pati jagung melebihi 20%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas produk dapat berubah dengan penambahan pati jagung, terutama pada kasus penambahan pati jagung yang tinggi. Suhu perekatan tepung beras menurun dengan meningkatnya kandungan pati yang ditambahkan, karena kandungan protein diencerkan dan efek penghalangnya pada permukaan pati melemah. Penambahan rice starch atau pati beras meningkatkan kualitas tekstur bihun. Selain itu, penambahannya mengurangi estimasi indeks glikemik bihun, karena lebih banyak pati meningkatkan struktur rantai pati dan membentuk heliks ganda yang teratur. Karena penambahan pati beras mengurangi estimasi indeks glikemik bihun, maka produk ini ditargetkan biasanya kepada orang yang ingin menjaga kadar gula darahnya atau yang memiliki kadar gula darah tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada sifat reologi. Sifat reologi pasta ditunjukkan pada gambar 2G, dan G pasta keduanya meningkatkan dengan bertambahnya penambahan MS dan RS, yang menunjukkan bahwa penambahan pati berkontribusi terhadap viskoelastisitas beras gel, terutama MS. Nilai G lebih rendah dari G yang sesuai nilai, menunjukkan perilaku viskoelastik seperti padat dari semua sampel pasta. Setelah penambahan pati, terjadi perubahan G lebih besar daripada G, menunjukkan bahwa penambahan pati mempunyai pengaruh yang besar, pengaruhnya terhadap sifat elastis, yang mencerminkan komprehensif kontribusi viskositas dan elastisitas pasta. Tan dan jumlah pasta meningkat dengan penambahan MS, yang mungkin menghasilkan ajal yang lebih longgar dan lengket. Penambahan RS sedikit mengurangi tan dan nilai, menunjukkan bahwa hal itu dapat meningkatkan viskoelastisitas beras gel. Selanjutnya, profil tekstur dan kualitas masakan. Profil tekstur dan sifat masakan merupakan kualitas yang penting, indikator yang menentukan penerimaan bihun oleh konsumen. Kekerasan merupakan indikator untuk mengevaluasi tekstur keseluruhan kualitas bihun, serta kenyal, dan kenyal, mencerminkan rasa dan kehalusan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3, kekerasan dan kekenyalan menurun seiring dengan penurunan peningkatan penambahan MS, sedangkan peningkatan seiring dengan peningkatan RS tambahan. Perlu disebutkan bahwa kekerasan RF 30 ms dan Mi RF 40 ms secara signifikan lebih rendah dibandingkan Mi RF lebih kecil 0,05, menunjukkan bahwa kualitas tekstur bihun dengan kandungan MS lebih dari 20% menurun secara signifikan. Hasil ini dikaitkan dengan perubahan kekuatan jaringan gel yang menunjukkan tren serupa viskositas akhir dan nilai tan. Selanjutnya, apalagi ketahanan dan kekenyalan bihun meningkat dengan penambahan MS dan RS, menunjukkan rasa yang enak. Daya rekat bihun dengan kandungan MS kurang dari 20%, hampir sama dengan mie beras dengan atau tanpa RS. Kekompakan bihun meningkat dengan penambahan MS dan RS, yang mana menunjukkan bahwa bolus menyatu dengan mudah setelah dikunyah. Tambahannya lagi, apabila tingkat susut masakan RF 30 ms dan RF 40 ms, mie secara signifikan lebih tinggi dibandingkan mie RF, menunjukkan bahwa kualitas masakan mereka mungkin tidak diinginkan. Struktur jaringan bihun melemah karena pengaruh MS dengan waktu yang lebih singkat. Rantai cabang dan kepadatan cabang yang lebih tinggi menghasilkan kehilangan yang lebih padat proses memasak. Sebaliknya, peningkatan sebesar kandungan RS mengencerkan efek buruk protein pada struktur gel dan membentuk jaringan internal yang lebih padat dan kuat pada bihun. Singkatnya, kualitas tekstur bihun meningkat setelah menambahkan RS, hampir tidak berubah setelah menambahkan konten MS kurang dari 20%, sementara melemah secara signifikan setelah menambahkan lebih banyak MS. Selanjutnya, ada struktur mikro. Struktur mikro bihun yang dimasak ditunjukkan pada gambar 1. RF mie menunjukkan struktur penampang berpori yang konsisten dengan penelitian sebelumnya. Setelah menambahkan pati, pori-pori masuk mie beras menjadi lebih kecil dan merata. Menunjukkan hal itu, lebih banyak pati kondusif untuk ikatan silang, untuk membentuk jaringan yang seragam struktur.
Namun penambahan MS dan RS memberikan efek yang berbeda struktur bihun. Bihun yang ditambahkan MS lebih besar, diameter dan permukaan yang lebih kasar, yang menjelaskan kekerasan yang lebih rendah dan tingkat kehilangan memasak yang lebih tinggi pada tabel 3. Setelah menambahkan RS, diameter beras mie hampir tidak berubah, struktur internal lebih padat dan permukaannya lebih halus, menunjukkan kualitas tekstur yang lebih tinggi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada bagian 3.6 pada jurnal, yaitu membahas tentang daya cerna pati, di mana komponen utama lainnya dari beras yang paling penting adalah pati. Pati ini berfungsi untuk mengukur kualitas beras secara lengkap. Setelah masa panen, hal yang dapat mempengaruhi daya cerna dan respons glukosa darah ialah interaksi antar rantai pati. Gel pati jagung memiliki konsentrasi kesetimbangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan gel pati beras. Sebaliknya, gel pati jagung memiliki konstanta kesetimbangan yang lebih rendah dibanding gel pati beras. Kristal yang dibentuk oleh rantai pati jagung memiliki stabilitas yang lebih rendah dan sulit untuk menahan pencernaan enzim, sehingga menghasilkan pati yang lebih mudah dicerna. Dalam penelitian yang ada pada jurnal, dengan adanya penambahan pati jagung ke dalam bihun, menyebabkan konsentrasi keseimbangan meningkat, sementara nilainya menurun dengan adanya penambahan pati beras. Selanjutnya, apabila dilakukannya penambahan pati jagung pada bihun, menyebabkan konstanta keseimbangan bihun menurun, sementara sebagian besar konstanta keseimbangan tidak berubah dengan adanya penambahan pati beras. Selanjutnya untuk bahasan 3.7 yaitu struktur kristal. Pada jurnal dianalisis bahwa penambahan pati jagung atau maize starch dan pati beras atau rice starch dapat mengencerkan komponen lain dalam tepung beras, membuat rantai pati lebih mudah diatur dan disatukan, sehingga meningkatkan keteraturan pembentukan molekul dan membentuk struktur kristal. Makanan berbasis pati dengan kristalinitas tinggi tidak mudah dihidrolisis oleh enzim. Kristalinitas pati pada bihun meningkat seiring dengan meningkatnya penambahan pati jagung dan pati beras. Hal ini diteliti oleh Tang dan kawan-kawan pada tahun 2021. Dengan semakin meningkatnya penambahan pati, peluang ikatan antara rantai pati meningkat secara signifikan, dan pati beras atau rice starch juga membentuk lebih banyak struktur kristal. Pada gambar yang ini, gambar ini menjelaskan kristalinitas relatif bihun dan gel pati, di mana terlihat bahwa kristalinitas mie RF 20 pati jagung lebih tinggi daripada mie pati beras 20 pati beras, yang mungkin disebabkan karena pati jagung dengan rantai yang lebih pendek dan lebih mudah digabungkan dengan rantai pati dalam campuran untuk membentuk heliks ganda. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, tatanan molekul jarak pendek. Rasio absorbansi 10-471-022 CM1 digunakan untuk mengkarakterisasi urutan molekul jarak pendek pati. Dalam jurnal ini ditemukan bahwa mie RF menunjukkan rasio 1047/1022 CM1, terendah sebesar 1,0464, yang mana menunjukkan bahwa rendahnya tatanan molekul jarak pendek. Dengan bertambahnya penambahan MS dan RS, rasio 1047/1022 cm1 pada sampel akan meningkat. Peningkatan pada pati konten kondusif untuk penataan ulang rantai pati dan akumulasi struktur helix, sehingga membentuk molekul yang lebih teratur terstruktur. Tatanan molekul jarak pendek juga dapat dikarakterisasi dari gambar yang di samping ini, di mana pada gambar ini menunjukkan spektrum 13 CCP MAS NMR dari mie beras dan gel pati. Bisa dilihat setelah penambahan MS dan RF, maka rasionya pada sampel akan meningkat. Baiklah, selanjutnya. Kemudian 3.9 konformasi helix.
NMR 13C CPMAS digunakan untuk menganalisis konformasi heliks pati. Secara umum, puncak pada 94 sampai 105 dan 81 sampai 84 ppm masing-masing berhubungan dengan C1 dan C4. Puncak 68 sampai 78 ppm yang dikaitkan dengan C235 yang terkait dengan gugus OH. Puncak pada 58 sampai 65 ppm. Dari tabel 5, proporsi heliks ganda dari pati meningkat dengan bertambahnya penambahan MS dan RS yang ditambahkan pada pati untuk mempromosikan pembentukan intramolekul dan antarmolekulitak ikatan hidrogen yang menghasilkan peningkatan struktur heliks ganda. Selain itu, proporsi heliks ganda dalam gel MS lebih tinggi daripada dalam gel RS karena rantai pendek lebih kondusif untuk pembentukan heliks ganda. Setelah penambahan pati, proporsi heliks tunggal tipe V tidak berubah secara signifikan karena kandungan lipid dalam beras sangat rendah dan kompleks tipe V yang dibentuk oleh lipid dan amilosa mungkin telah mencapai nilai dataran tinggi. Pengamatan serupa juga dilaporkan dalam penelitian sebelumnya. Kemudian selain itu, proporsi AMOF berkolerasi negatif dengan proporsi heliks ganda. Perubahan-perubahan konformasi heliks pati dengan penambahan MS dan RS lebih lanjut menjelaskan pembentukan struktur molekul yang teratur. Tabel 5 dapat kita lihat pada PPT tadi. Baiklah, selanjutnya. Kesimpulannya, penelitian ini mengungkapkan penambahan tepung maizena atau MS dan pati beras atau RS memberikan pengaruh yang berbeda terhadap sifat tekstur dan kecernaan pati bihun. Dibandingkan dengan RS, MS memiliki rantai cabang yang lebih pendek dan kepadatan cabang yang lebih tinggi. Penambahan MS mengurangi viskositas akhir dan kekuatan gel pasta beras, yang mengakibatkan melemahnya struktur jaringan internal bihun. Kemungkinan karena hambatan terik yang kuat pada rantai cabang MS. Penambahan sedikit MS tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tekstur bihun. Namun kualitas tekstur menurun secara signifikan ketika kandungan MS pada bihun melebihi 20%. Penambahan RS meningkat kekuatan gel dan kualitas tekstur bihun. Selain itu, penambahan MS dan RS dapat meningkatkan struktur heliks ganda, membentuk struktur molekul teratur, dan menurunkan nilai GI bihun. Rantai pendek MS lebih mudah diatur dan diagregasi membentuk heliks ganda yang mengurangi laju pencernaan pati. Struktur heliks ganda yang dibentuk oleh rantai panjang RS lebih stabil sehingga dapat menahan pencernaan enzim dan mengurangi kandungan pati yang dicerna. Oleh karena itu, penambahan MS dan RS dapat mengubah sifat tekstur yang mengurangi kecernaan pati bihun. Dan kandungan MS dalam bihun harus dikontrol di bawah 20% untuk memastikan kualitas tekstur yang diinginkan. Pada penelitian ini memberikan pandangan baru untuk mengembangkan makanan berbasis pati dengan kualitas tekstur tinggi dan nilai GI yang rendah. Pengaruh penambahan MS dengan varietas dan kandungan amilosa yang berbeda terhadap kualitas bihun pun perlu diteliti lebih lanjut. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.